Kamu tahu nggak ilmu psikologi itu apa? Psikologi apa tuh? Itu loh psikologi, masa kamu nggak tahu sih? Enggak. Jadi ya psikologi itu diambil dari kata Yunani, berasal dari kata Yunani. Psyche itu artinya jiwa dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi menurut etimologinya atau arti katanya yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala jiwa, yang mana itu juga mencakup gejalanya, terus tingkah lakunya, latar belakangnya dan lain-lain. Tapi itu disingkat ya disebutnya gejala jiwa gitu aja. Dan banyak kok pendapat tentang pengertian psikologi. Salah satunya nih ya menurut Dr. Singgi itu berpendapat bahwa psikologi itu adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah lakunya manusia. Itu sama kak. Tapi psikologi secara umum sih juga sama pendapatnya kayak Dr. Singgi itu tadi pengertiannya. Terus ada lagi nih Plato dan Aristoteles. Mereka itu berpendapat bahwa psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa manusia serta prosesnya sampai akhir. Oh, jadi kesimpulannya apa dong psikologi itu? Kesimpulannya nih ya, psikologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, dalam mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Jadi sejarahnya gimana psikologi itu? Ini ya sejarahnya itu. Dulu itu ilmu itu cuma ada filsafat. Jadi semua ilmu itu jadi satu di filsafat itu. Terus dalam perkembangan zaman, ilmu filsafat itu serasa kayak kurang memuaskan gitu loh. Jadi dibagi jadi bermacam-macam ilmu. Ada ya biologi, kimia, fisika, sosiologi, dan salah satunya ya psikologi ini. Oh, menarik juga ya belajar ilmu psikologi. Aku jadi kepo nih dengan ilmu psikologi. Di ruang lingkup psikologi itu ada dua. Yang satu psikologi umum, yang kedua psikologi khusus. Nah, psikologi umum itu mempelajari aktivitas fisik manusia pada umumnya yang normal, yang dewasa, dan beradab. Nah, kalau yang bagian psikologi khusus itu mempelajari aktivitas dan bagian khusus dari fisik manusia. Nah, contohnya psikologi khusus itu perkembangan sosial, pendidikan, tipologi, kriminal, perusahaan, dan lain-lain. Nah, metode dalam psikologi itu bagi dua, ada filosofis dan ada empiris. Filosofis itu ada tiga, yaitu intuitif yang mempelajari tentang metode dalam ilmu psikologi itu ada dua, yaitu filosofis dan empiris. Nah, filosofis itu dibagi menjadi tiga lagi, intuitif, kontemplatif, dan religius. Ya, kalau yang empiris itu ada 6, yaitu yang pertama observasi, kedua pengumpulan data, ketiga eksperimen, klinis, interview, dan testing. Nah, tujuannya kita mempelajari ilmu psikologi itu adalah ada tiga, yaitu understanding, predicting, detecting, controlling. Nah, kalau yang understanding itu memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya ilmu psikologi yang mendasari tingkah laku manusia. Nah, kalau yang kedua, predicting itu memprediksi dan mendeteksi permasalahan-permasalahan psikologi yang terjadi di dunia pendidikan kita, seperti dalam pendidikan sekolahan ya. Kalau ada masalah-masalah itu, kalau kita lihat itu psikologisnya. Anak nakal itu bukan karena dia bodoh atau gimana, tapi kita lihat dari keluarganya, masalah-masalah keluarganya, apa yang terjadi, apa yang membebani dia. Yang ketiga yaitu controlling, yaitu menguasai dirinya dan terampil mengatasi permasalahan-masalahan psikologi di dunia pendidikan. Jadi kita itu juga belajar bagaimana kita menghadapi masalah-masalah saat kita dalam posisi duduk di tempat belajar kayak saya dan kita
itu di tempat mahasiswa. Gimana kita mengatasi permasalahan-permasalahannya? Yaitu kita itu dengan berpikir positif dan mencari peluang agar kita itu bisa menjalankan masa depan kita dengan baik tanpa putus asa dan memutus status kita jadi mahasiswa, yaitu berhenti di tengah-tengah semester, udah nggak mau lanjutin kuliah karena udah pusing dengan masalah-masalah makalah lah, terus presentasi. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi penting banget ya ilmu psikologi itu. Iya, jadi rasanya tuh pengen deh kita itu lebih mendalami psikologi agar kita itu tahu oh sifatnya anak ini tuh gimana dan bisa menanggapi orang itu seperti apa ya. Ya ini juga apalagi kita nih yang mondok ya, jadi kan kita bisa paham lah karakteristiknya teman-teman kita gimana. Juga penting lah ini buat guru. Iya. Guru kan juga harus memahami muridnya kan, gak menilai dari luarnya doang. Iyalah, kalau guru tidak bisa memahami muridnya, terus gimana suasana kelasnya? Berantakan tuh. Jadi penting banget nih ya ilmu psikologi. Bagi kalian yang ingin belajar psikologi, lanjutkan, kembangkan, karena psikologi itu penting buat kita dalam bermasyarakat di luar, dalam bergaul dengan teman. Bagaimana caranya kita merangkul teman kita, mendekatkan kita dengan masyarakat agar gak saling salah paham. Gimana? Apanya? Pendapat kamu tentang psikologi? Psikologi itu ya kayak tadi sih, apalagi ya, bingung deh. Ya udah, cukup sekian deh teman-teman. Mungkin bermanfaat. Terus semangat belajar, jangan pernah putus asa di jalan. Gapai cita-citamu setinggi langit.